dasar bermain tenis meja. Langsung aja, let's go. Ya, langsung aja kita kembali ke tutorial ya. Bermain tenis meja, yang pertama itu adalah kita harus mengerti bagaimana cara memegang bat. Itu yang pertama, yang pasti ini ya. Ini yang paling dasar sekali ya. Memang konten ini agak telat ya. Nah, sebelumnya kan saya banyak konten-konten yang langsung bermain, yang mungkin udah canggih-canggih mainnya. Nah, sekarang saya membahas tentang pertama kali orang bermain tenis meja, dan juga mungkin pecinta tenis meja di seluruh Indonesia yang punya anak yang ingin mengenalkan bermain tenis meja. Ini langsung saya berikan ciri-ciri bermain tenis meja ya, karena ini sangat penting, basic untuk menunjang ke depan sangat penting. Dimulai dari awal memegang bat. Memegang bat adalah yang pertama, yang paling benar ya, seperti jabat tangan, salaman, silaturahmi, lebaran gitu, seperti gitu ya. Jabat tangan, kita masukkan ke dalam bat, ya kan? Posisi bat ada di sini. Sebenarnya gini ya, memegang bat itu banyak macam, tapi jangan aneh-aneh banget, jangan yang beginilah, ya kan? Jangan juga tadi yang normal-normal aja, senyamannya kita. Yang penting tidak mengganggu pergerakan pukulan kanan dan kiri, ini seperti ini, tidak mengganggu dan benar-benar benar gitu loh. Bisa gesek, bisa ledakan, bisa pakai pergelangan, itu tidak mengganggu. Jangan juga seperti ini, nih misalnya gini ya kan? Ini kan nggak mungkin main pingpong nih, atau main apa, ya kan? Jangan juga terlalu ujung begini, jadi benar-benar pas. Nah, kalau saya memang agak gini dikit, karena lebih enak untuk arpoli, untuk pin balik, backnya juga kobranya bisa agak hidup. Nah, gini. Ada yang namanya orang langsung begini, nah pasnya begini. Jadi seperti jabat tangan aja. Itu satu, ya. Itu satu yang penting. Benar-benar dirasakan, dicoba, dan benar-benar dilakukan berulang-ulang kali. Ini bicara teknik paling dasar pertama kali. Nah, yang kedua, kita langsung, ini yang penting juga ya, kita perhatikan posisi kaki. Ya, ini kaki. Nih, posisi kaki tidak boleh kanan di depan. Nih, tidak boleh begini. Tidak boleh begini apalagi parah, dan juga tidak boleh selalu lurus juga tidak boleh. Jadi posisi kaki adalah kaki kiri di depan sedikit dari kaki kanan. Contohnya seperti ini. Nih, ya. Kalau saya balik seperti ini ya. Nih, saya balik seperti ini. Tadi kan memantap nih. Nih, kaki kiri seperti kaki kanan. Yang kedua, tidak boleh tegak lurus, tidak boleh. Jadi kaki harus ada tekukan sedikit, ada jongkok sedikit. Nah, gini. Tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu sempit. Jadi ngepas aja, sejajarin aja nih, sesuai badan. Ya kan? Depan dikit kaki kiri. Itu yang kedua, harus dipastikan. Ya. Tak. Yang ketiga, posisi bat. Nah, posisi bat ini adalah di sini, kita lihat. Ini tidak boleh menempit seperti ini, ya kan? Tidak boleh dikepel, nempel bat, nempel ke badan, tidak boleh. Tidak boleh juga terlalu lebar, bahaya juga, lambat pergerakannya. Jadi sedang aja, nih disesuaikan. Nih, posisi kalau ada di jam, kita bat mulai di jam 7. Jam 7 pagi, ya. Jam 7. Nah, nanti pergerakannya kita akan lempar ke jam 11, jam 12 bisa. Ini. Nih, seperti ini. Nih. Tak, di sini, ya kan? Pak. Pak. Ini kan tegak nih. Tadi yang saya bilang, jongkok dikit begini. Tak. Tak. Ya kan? Nah, posisi bat ini, tekukan sini, tidak boleh juga begini, tidak boleh juga. Nggak boleh ini ngikut ini nggak boleh juga. Jadi ada tekukan sedikit. Pak, di sini ada tekukan sedikit aja. Tak, untuk menstabilkan pukulan. Ya, itu yang ketiga. Harus pastikan harus benar ini. Karena kalau tidak benar nanti basicnya salah, bahaya buat jenjang ke depan nanti. Ya, seperti itu buat nextnya itu. Nih, ini diayunkan. Relax aja. Relax. Tak, nanti kalau udah bisa baru berikan tenaga. Sekarang kan ini saya bicara pertama kali bermain tenis meja, ya, mengenal tenis meja, mengajarkan anaknya atau siapa yang bermain tenis meja seperti itu, ya. Tak, tak,
pakai pinggang. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ini juga tidak boleh salah juga, tidak boleh ketinggalan, bukan salah ya, tidak boleh ketinggalan adalah memakai pinggang. Nah, pinggang ini penting. Tuh, nah, tuh. Posisi kaki ngikutin. Nih, tuh, memakai pinggang. Ya kan? Nih, ini yang kelima, 4. Harus ada. Karena kalau tidak nanti kaku, tidak bisa continue. Tidak bisa continue kalau pakai gini doang. Kadang-kadang ada yang mau asal-asal gini doang. Harus sejajar, harus seimbang. Nih, kaki kiri depan sedikit, seimbang. Pak. Yang kelima, nah ini yang tadi saya bilang barusan. Posisi kaki tidak boleh kaku diam. Tekuk dongkok dikit, ikut. Nih. Kenapa? Saya bilang harus ada begini. Saya belajar melihat Cina-Cina, pemain dari Cina, dari Korea, dari Jepang. Kenapa anak-anak masih umur 6 tahun, 7 tahun, pergerakan udah pada bagus semua. Karena dari kecil, dari awal dia udah diajarkan untuk mengikuti gini. Jadi kebiasaan. Karena udah terbiasa berulang-ulang kali, akhirnya dia cepat jagonya. Nah, kadang-kadang kita suka luput, cuman tangan aja yang dibenerin, tidak matikan kaki. Nah, itu bahaya. Jadi dari pertama mulai kita perhatikan semua, dari pegangan, dari cara ininya posisi bed, ya kan, dari tangga 7 ke sini, tekukan jongkokan juga, agak sedikit jongkok, tidak terlalu lebar, sedang-sedang aja sesuai badan, putar pinggang dari tangga 7 tangga ini. Jadi semua diperhatikan sehingga nanti pada saat dia udah benar kita lakukan setiap hari dan itu hasilnya pasti akan lebih bagus dan pasti akan lebih cepat bagusnya. Apalagi dibarengi dengan anaknya berbakat mungkin juga pinter, cerdas, mendengarkan, mencoba, praktek, itu lebih bagus lagi pasti. Seperti itu. Ya, jadi ini semua sangat penting, ya. Setelah nanti sudah bisa semua, sudah benar, cara melakukan bola banyaknya ada juga. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, kita aja langsung tadi dengan teknik dasar, semua gerakan sudah ada, sudah saya berikan, mudah-mudahan bisa dipengerti, dicoba, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sekarang kita langsung ke dalam prakteknya ya. Prakteknya ini benar-benar simpel. Mohon maaf ya, di konten sekarang ini benar-benar ini banget detail, bukan detail ya, terlalu ini banget lah, orang benar-benar baru pertama kali belajar pingpong lah ini bicaranya. Mohon maaf, di sini kan mungkin banyak yang tahu pingpong, yang sudah jago-jago, sudah bisa mukul, cuman ya ini saya memberikan konten untuk mungkin yang punya anak yang baru pertama kali main pingpong itu apa. Jadi ini saya berikan ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Kita langsung aja. Nih, praktek yang tadi saya bilang. Posisi dibenarkan dulu. Kita lihat, kita cek. Kita posisi bednya, ya kan? Tekukan ini nanti dibenarkan dulu. Nah, yang cara memberi bola juga nanti diperhatikan ya. Oke. Nih, pak, ini. Pak, ya kan? Ini sejajar. Tuh, lipat dikit. Nah, lipat dikit. Tuh, pinggang. Tuh, pinggang. Tuh, ini harus ikut nih. Kaki juga harus ikut. Tuh, gitu. Tak, harus ikut kakinya. Tak, gitu. Gak boleh begini. Ada yang kadang-kadang belajar cuma gini nih. Kakinya di kanan gini. Gini doang. Tuh, kadang suka ada tuh, bahaya tuh. Tuh, jangan sembarangan. Tuh, ada juga yang kebalikan. Gini, ini nggak boleh ini. Nih. Terus posisi tangannya juga ada yang belok-belok begini, bengkong begini. Ini nggak boleh nih. Harus suka begini nih. Nih, ini nggak boleh. Nih. Ini harus pas nih. Segini. Gitu. Kaki, tangan, pinggang. Tuh. Tuh, ya kan? Tuh. Ini dulu. Nih. Itu dulu, ya. Lakukan berulang-ulang kali. Nanti setelah sudah bisa, baru nanti akan ditambahkan speednya. Nanti kalau udah speed, baru mulai agak cepat lagi. Wah. Nah, saya kasih tahu bahwa yang memberikan, ini yang di awal mulai bermain tenis meja ya, jangan terlalu terburu-buru untuk langsung pengen bisa backhand atau apa. Pastikan dulu forehandnya dimantapkan dulu. Pergerakan forehandnya, benar-benar dirasakan dan dimantapkan. Nanti setelah itu baru nanti bicara speed, dicepetin dikit, continue, tuh biar dia terbiasa. Gitu. Ya, yang ngasih bola juga paling tidak
ngasihnya seperti ini. Jadi yang dikasih sama Sunil ya, begini sih. Ya, dilempar dulu aja bolanya. Ini yang pertama kali ya. Nih. Tuh lempar kita, jangan yang begini. Nggak perlu ya. Nanti itu tahapan awal-awal sekali bermain tenis meja dengan bola banyak. Nanti setelah bola banyak sudah bisa, sudah bagus, yang cepat sudah bisa, yang itu sudah bisa, nanti mungkin dicoba satu-satu sudah bisa juga. Nanti mulai dicicipin dengan stroke. Nah, seperti ini coba. Nah, stroke. Nah, ini langsung kita coba stroke. Nanti dicoba stroke, coba 30 kali nggak mati-mati, 50 kali bisa nggak mati-mati, 100 kali. Coba dicoba dengan pasangan yang benar-benar searah dulu, biar dia bisa continue ya. Nih kakinya, ikutin. Tak, 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 ya. Seperti itu, jangan banyak-banyak, nanti kelamaan, habis 1 jam nanti kontennya. Ya, jadi seperti itu. Setelah bola banyak bisa, banyak pukulannya sudah mulai benar, pergerakan sudah mulai benar, sudah bisa speednya juga udah ada untuk temponya udah bisa cepat. Nah, kita mulaikan dengan tadi stroke. Setelah stroke sudah bisa, suruh dia agak mundur sedikit, suruh berikan tenaga sedikit. Itu mulailah ke tahapan spin. Nanti banyak lagi tahapan-tahapannya. Jadi kalau saya bahas semua di sini ya mungkin terlalu panjang waktunya ya. Jadi saya agak lebih simpel dan ada sedikit detail untuk tahapan-tahapan teknik paling dasar bermain tenis meja. Ya, mungkin seperti itu yang akan saya jelaskan. Sementara ini dulu. Nanti mungkin kalau ada tambahan-tambahan lain mungkin kita tunggu di konten selanjutnya. Ya, tapi sekali lagi saya mohon maaf. Ya, ini sengaja saya berikan. Memang sebenarnya udah telat ya, karena sebelum teknik-teknik udah flip apa udah orang pada bisa main. Nah, sekarang saya memberikan yang baru pertama kali bermain tenis meja. Saya mohon maaf sekali ya. Jadi ini benar-benar bukan apa-apa, mungkin yang udah bisa main pingpong, ngapain sih lihat begini, kita udah pada bisa main pingpong. Nah, bukan untuk ke situ, tapi untuk yang punya anak bermain tenis meja. Yang punya anak bermain tenis meja, mengenal tenis meja, mungkin siapa yang gue jadiin teman tenis meja aja deh. Gini cara, ini lebih ke situ, bukan lebih yang udah bisa bertanding atau bukan. Ya, ini udah levelannya paling masih bawah sekali ya. Jadi mohon maaf sekali lagi ya. Mudah-mudahan dengan yang saya berikan ini bisa dimengerti, bisa dipahamin ya, sesuai dengan karakter masing-masing. Ya, mungkin ada pelatih lain juga akan berbeda lagi memberikannya. Jadi ini versi Gilang. Mungkin dulu saya juga masa kecil juga dilatih seperti ini ya. Jadi ya saya berikan kepada pecinta semuanya tenis meja yang mungkin yang punya anak yang mungkin ingin memperkenalkan bermain tenis meja ya. Oke, saya pamit dulu, sampai ketemu nanti di konten selanjutnya. Sebelum saya pamit, nah langsung kita seperti biasa, ini usaha kecil-kecilan saya ya, mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi. Di sini ada